Sejak kematian Imam Eli, Samuel menggantikan tugas-tugas Imam Eli. Ia bukan saja seorang imam, tetapi juga menjadi seorang nabi yang menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya, Israel. Orang Israel meminta kepada Samuel seorang raja yang akan memimpin mereka. Allah mendengarkan keinginan mereka. Allah mempersiapkan kehadiran seorang raja buat mereka. Ada seorang anak muda dari suku Benyamin. Ia anak dari Kis bin Abiel. Namanya Saul. Saul adalah seorang pemuda terganteng dari semua pemuda sebangsanya. Suatu hari, Kis kehilangan keledai-keledai betinanya. Ia menyuruh Saul untuk mencarinya. Saul dan seorang pembantunya pergi mencari keledai-keledai itu. Lama mereka mencari dari suatu desa ke desa lainnya, tetapi keledai itu tidak diketemukan. Akhirnya Saul memutuskan untuk kembali pulang karena ia memikirkan ayahnya akan mengkhawatirkan mereka yang tidak pulang-pulang. Tetapi pembantunya mengajak Saul untuk mencari seorang yang bisa melihat masa depan orang. Tuan, di kota ini ada hamba Allah yang bisa meramal dan ramalannya selalu benar. Ayo kita ke sana. Siapa tahu ia bisa memberitahukan kemana kita bisa menemukan keledai kita. Saul tertarik. Di perjalanan, mereka berpapasan dengan Nabi Samuel. Sebenarnya, sehari sebelum Samuel berpapasan dengan Saul itu, Tuhan sudah berbicara kepadanya bahwa ia akan bertemu dengan seorang pemuda dari tanah Benyamin dan Samuel akan mengurapinya menjadi raja Israel. Ketika Samuel berpapasan dengan Saul, dalam hati Samuel berkata, "Nah, ini nih orangnya." ketika Samuel sedang berkata dalam hati begitu, Saul menyapanya. Maaf, numpang tanya. Di mana rumah Nabi ya? Samuel langsung menjawab. "Saya nabinya." Allah mempertemukan mereka berdua. Samuel mengajak Saul menyingkir sebentar. Di situ Samuel mengeluarkan minyak urapan yang sudah dipersiapkan dan mengurapi Saul menjadi raja. Meskipun pada waktu itu Saul tidak langsung diangkat menjadi raja, tapi Tuhan sudah lebih dahulu memberkatinya. Tuhan membuka jalan agar Saul diakui sebagai raja Israel. Mula-mula melalui Samuel, Allah berkata bahwa keledainya sudah ditemukan orang. Nanti di perjalanan pulang, Saul akan bertemu dua orang yang memberitahukan keledainya sudah diketemukan ayahnya. Lalu dari sana mereka akan menemukan pohon terbantin. Di situ bertemu 3 orang yang akan memberikan mereka roti. Sesudah itu mereka akan bertemu dengan serombongan nabi. Di situ Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Setelah tiba di rumah, Samuel meminta Saul menunggu kedatangannya. Nah, adik-adik, sebelum Saul menjadi raja, ia dipersiapkan Tuhan dengan berkat dan urapannya. Beberapa lama kemudian sampailah Samuel di daerah Saul. Ia mengabulkan keinginan orang Israel untuk mendapatkan raja. Samuel menyuruh mereka semua berkumpul per suku dan kaum. Setelah pemilihan yang lama, sampailah pemilihan pada suku Benyamin, kaum Matri. Satu persatu dari kaum itu tampil, termasuk Kis, ayah Saul. Tetapi Saul tidak ada di situ. Samuel bertanya kepada Tuhan. "Di manakah Saul?" Jawab Tuhan, Ia sedang sembunyi di gudang di antara barang-barang. Samuel memberitahukan dan orang-orang mencari Saul. Ketika orang Israel melihat ketampanan Saul, mereka bersorak-sorai gembira memiliki raja. Saul sebagai raja yang baru, tidak semua orang mendukungnya.
Tuhan memantapkan posisi Saul sebagai raja. Bagaimana caranya? Suatu kali orang-orang Israel yang tinggal di Yabes Gilead ditantang oleh Nahas orang Amon. Mereka sangat ketakutan. Mereka mengirim utusan ke seluruh orang Israel untuk meminta pertolongan. Saul yang mendengar hal itu segera menyusun strategi menolong penduduk Yabes dengan berperang melawan pasukan Nahas. Di situ Saul memenangkan pertempuran. Saul mulai diakui sebagai raja oleh orang Israel karena berhasil melindungi orang Israel dari musuh. Saul adalah raja yang dipilih oleh raja segala raja, yaitu Allah. Mari kita belajar mentaati pemimpin kita yang dipilih oleh pemimpin maha tinggi, Allah kita.